Akan mengesampingkan begitu sentimen-sentimen terkait dengan antisipasi data-data ekonomi Amerika Serikat dan juga seperti apa arah kebijakan The Fed ke depannya. Faktor-faktor apa lagi sih yang perlu diwaspadai gitu terutama dari internal. Apakah Anda melihat bahwa sentimen satu putaran atau dua putaran ini juga akan mempengaruhi secara signifikan? Kalau saya melihat ya dari apa yang kemarin, seminggu 2 minggu terakhir ya, memang ada faktor-faktor itu ya, Mhm. concern jangka pendek ya, volatilitas yang terjadi di capital market gitu ya. Tapi saya melihatnya memang ini temporary gitu ya, sama juga dengan bagaimana ekspektasi ini kita bukan cuma bicara yang portofolio investors Ya. ya, tapi juga bukan portfolio aja tapi juga yang direct investors. Ya mereka kan pasti akan menunggu bagaimana siapa yang, menang, terus kemudian direction-nya seperti apa, kabinetnya akan seperti apa, untuk kemudian berinvestasi. Nah itu pasti ada faktornya yang kita tidak bisa menafikan, itu terjadi di semua negara, Mhm. biasa begitu ya, apalagi kita tahu banyak election juga terjadi di berbagai Mhm. negara dan kemudian kita tahu bagaimana hasilnya, di responsnya seperti apa. Saya kasih contoh aja bagaimana kemarin sempat ada volatility juga karena setelah terpilihnya presiden Taiwan yang kemudian direspons bad, oleh Mhm. China gitu karena, menilai bahwa ini adalah wujud dari kemudian, konflik baru nih antara Taiwan dengan China. Dan begitu juga di Indonesia saya rasa faktor domestiknya itu, tapi apakah itu kemudian menjadi major driver? Kami meyakini kita udah melakukan, election setelah Iya. Orde Baru itu kan udah banyak gitu ya dan market rata-rata kemudian bisa menilainya dengan very rasional gitu ya. Saya bahkan melihat sebenarnya di luar dari yang domestik ini yang jadi faktor Mhm. resiko gitu ya. Contohnya adalah perlambatan ekonomi China. Mhm. Kita udah melihat bagaimana tahun lalu harga komoditas turun ya yang Mhm. kita sebagai net exporters-nya tahun ini pun juga bisa saja kemudian, perlambatan ekonomi China berlanjut. Kalau forecast-nya IMF itu bahkan 5 tahun ke depan 2028 China tuh hanya akan tumbuh 3 sampai 4%. Oke. Artinya dengan kondisi tersebut komoditi yang unggulan utama Indonesia itu akan relatif limited, untuk Mhm. upside-nya gitu ya. Nah dari situ kan revenue dari ekspornya, supply US dollar-nya terbatas. Mhm. At the same time kita harus melihat juga di, poin yang ketiga adalah faktor resiko dari geopolitik jangan dilupakan. Mhm. Itu yang kemudian dalam beberapa minggu terakhir, itu menaikkan harga minyak. Padahal kita Mmm. tahu bahwa kita sebagai net Net importer importir. dari sini. Nah kalau kita match-kan kenaikan harga minyak, kemudian harga batu bara CPO-nya relatif limited, nah itu akan berdampak juga dari sisi fiskal. Nah, ujungnya nanti dengan belanja yang ada, misalnya apakah kemudian investor pasti bertanya, apakah kemudian ini akan mempengaruhi dari supply Mhm. dari obligasi sendiri atau Mhm. SBN sendiri. Nah, ini kemudian yang akan mempengaruhi nih, ininya ke Oke, jadi market. memang masih didominasi oleh sentimen eksternal gitu ya, yang akan menjadi market driven Saya gitu, lihat terlepas seperti dari itu. momentum Faktor pemilu ya, gitu ya, betul, Pak Andri faktor ya? domestiknya ada, tapi memang majority-nya dari Tidak terlalu eksternal gitu. signifikan itu. Saya kan minta pandangan ke Pak Birger, apakah Anda melihat, momentum pemilu ini akan menjadi salah satu, majority dari market driven khususnya apabila terjadi satu putaran atau 2 putaran, Pak Birger? Iya, Mbak Sasa. Pastinya kita kalau Mhm. memang menunggu hasil political certainties, terutama dalam hal ini pemilu yang hari Rabu yang akan datang. Kalau sampai pas satu satu putaran, pasti market akan menanggapinya dengan positif karena ada kepastian, baik di dalam politik maupun juga kepastian di dalam ekonomi paling tidak beberapa bulan ke depan. Kalaupun misalnya sampai akhirnya misalnya, masuk ke putaran kedua, paling tidak memang kita akan menanti terlebih dahulu sampai dengan bulan Juni. Tetapi di dalam penantian tersebut paling tidak sudah ada kepastian apapun nanti hasilnya yang akan terjadi itu adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ini. Jadi mestinya market pun akan melihat hal tersebut suatu hal positif walaupun tidak seperti kalau misalnya terjadi satu putaran. Belum lagi data-data memang yang harus kita tunggu, terutama dalam hal ini data inflasi seperti yang tadi sudah kita bicarakan juga di hari esok untuk Amerika Serikat. Kalaupun memang nanti hasilnya cukup baik dan positif, paling tidak sesuai dengan survei yang dilihat oleh para pelaku pasar, itu pun juga pasti akan memberikan dampak yang positif baik ke rupiah maupun ke obligasi. Jadi ini beberapa faktor, bukan saja internal tetapi memang eksternal juga seperti tadi Pak Andre sampaikan. Jadi mudah-mudahan setelah data inflasi besok kita lihat hasilnya positif, lalu kita melihat nanti hasil daripada pemilu di hari Rabu juga baik, mestinya pada hari Kamis yang akan datang kita akan melihat pergerakan yang cukup baik terutama di pasar dalam negeri begitu sih Mbak Sasa. Oke. Pak Birger, tapi apakah sejauh ini Anda melihat langkah-langkah atau senjata yang sudah dikeluarkan BI ini sudah cukup efektif dalam menstabilkan mata uang Garuda? Iya Mbak Sasa sebetulnya kita lihat apa yang dilakukan oleh BI terutama dalam hal ini oleh Pak Peri,
sewaktu menaikkan suku bunga di akhir tahun lalu itu sudah cukup baik. Karena paling tidak meredam rupiah yang waktu itu mengalami tekanan mendekati 15.900. Tetapi bukan itu saja. Apa yang dilakukan oleh otoritas moneter kita sebetulnya eh, melihat bahwa pergerakan dolar indeks across the board yang memang naik cukup tajam waktu itu. Tetapi memang kalau kita lihat kebijakan yang diambil paling tidak sudah cukup baik dan mudah-mudahan hal ini akan terus diambil. Paling tidak kebijakan yang akomodatif di semester pertama ini, terutama memang kalau misalnya nanti ada petunjuk bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan mulai menurunkan suku bunganya dengan pelandaian inflasi yang ada. Mudah-mudahan ini juga akan diikuti oleh otoritas moneter kita. Tapi biasanya sih BI selalu ahead the curve. Sebelum hal tersebut terjadi, biasanya kita juga akan melakukan hal yang sama. Apalagi mengingat fundamental kita yang cukup baik, biasanya hal ini pasti akan diambil tepat pada waktunya. Oke. Begitu sih, Mbak Sasa. Seperti apa Anda melihat Bank Indonesia dan juga The Fed ini akan mulai melakukan cut rate di tahun ini, Pak Birgar? Harusnya sesuai memang ekspektasi pasar juga. Paling tidak di bulan Mei ini Oke. Fed mulai mengambil keputusan di dalam hal suku bunga. Kalau hal ini pun terjadi, paling tidak sekitar semester pertama ini, entah kita di bulan Mei juga atau di bulan Juni juga mulai melakukan penyesuaian terutama di BI rate. Mhm. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan yang ada sekarang, taruhlah misalnya di SRBI 1 tahun, sebetulnya sudah mulai mengalami penurunan pelan-pelan dari level yang ada. Kita lihat tahun lalu masih di atas 7%, sekarang sudah mendekati 6,8%-an. Jadi harusnya kita pun market sudah mempersepsikan diri bahwa penurunan suku bunga itu pasti akan terjadi karena memang inflasi yang sudah mulai melandai dan juga memang persepsi daripada pasar terhadap market yang sudah mulai risk on juga dengan masuknya inflow perlahan-lahan ke dalam sistem. Mungkin itu sih yang nanti kita akan lihat, Mbak Sasa, di bulan-bulan berikutnya ini. Oke, saya kan ke Pak Andri. Pak Andri, di tengah pelaku pasar yang berekspektasi bahwa cut rate akan segera dilakukan tahun ini dan juga era suku bunga tinggi akan berakhir juga, seperti apa Anda melihat potensi pergerakan dari rupiah, yield SBN tenor 5 tahun dan juga CDS? Ya tadi setuju juga dengan yang disampaikan oleh Pak Birger. Jadi kalau kita sendiri di Mandiri memang melihatnya di awal semester 2, jadi ya dari bulan Juni Oke. itu sudah ada sinyal-sinyal lah dan bahkan sudah dilakukan cut rate harusnya. Dengan arah inflasi yang memang menurun tadi. Nah, dengan kondisi bahwa guidance-nya itu kemudian ada pemangkasan suku bunga acuan 75 basis di tahun ini dan juga tahun depan 100 basis, kita memang melihat adanya potensi weaker US dollars tadi. Jadi artinya memang harusnya rupiah akan bergerak berada di kisaran 15.400 di akhir tahun. Di bond yield-nya sendiri kita memang masih melihat di antara 6,4-6,5%. Ada possibility bahkan ke bawah gitu ya. Cuma memang ada resiko tetap yang dari US Treasury yield-nya karena US kan utangnya juga relatif bertambah terus, ada potensi oversupply juga di sana. Nah, itu yang kemudian bisa membatasi penurunan dari 10-year government bond yield-nya Indonesia begitu. Tapi overall saya rasa ada banyak opportunity di sini yang saya sampaikan, bukan hanya resiko yang kita sampaikan. Kita bisa bayangkan kalau misalnya memang sinyal itu semakin jelas, semester kedua tentu saja demand untuk surat berharga negara ya portofolinya Indonesia itu akan relatif semakin tinggi. Tadi yang saya sampaikan, jadi every correction sebenarnya is a healthy correction buat investor untuk masuk mendapatkan yield yang lebih tinggi tadi. Ada Pak momentum Birger ya Pak menyampaikan, ya, ada momentum. opportunity. Jadi tahun lalu 7%, sekarang 6,8% gitu. Ketika ya investor kemarin yang mengambil 7% senang gitu ya kan, 6,8. Ketika rate-nya sudah dipangkas, akan sangat sulit lagi dapat yang 6,8. So it's opportunity untuk buy juga gitu pada saat price ini. Oke,